Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebuah kehormatan ketemu sama Kiai ini. Sebenarnya saya baru kenal Kiai itu 3 minggu yang lalu lewat YouTube. Ada yang kirim di FB saya, walaupun dengan komentar yang agak mirip lah. Kalau nggak salah waktu itu Pak Kiai membahas masalah perang Handad yang mengatakan bahwa Nabi itu waktu itu satu saja, tidak tahu apa-apa, tapi ada Salman yang menyampaikan ini komentarnya. Jadi saya tanya, tapi pertanyaan saya itu bukan itu Pak. Gimana? Pertanyaan saya itu saya tertarik. Kenapa cara baca mushafnya itu ada rambut di? Yang kedua, sebenarnya al-umum. Saya bukan ahli Al-Quran, tapi ada ayat yang mengatakan bahwa sampaikanlah dari aku meskipun satu ayat itu walaupun itu cuma satu ayat dari aku balighu anni walau ayat. Yang itu menurut saya menjadi dengan dunia medsos saat ini orang yang betul-betul cuma mungkin bukan cuma sekedar satu ayat, cuma satu kata itu di broadcast yang mungkin memacu perdebatan. Makanya ini namanya siapa? Ini aja ini saja, tapi ini kan sama tradisi ulama sama masyarakat itu beda. Jadi kalau Nabi dikatakan tidak tahu dalam konteks tertentu itu malah madh itu memuji. Karena tadi syaratnya Nabi harus ummi itu kan keibu-ibuan. Jadi kalau Nabi tahu itu nanti seakan-akan dia itu dikawal oleh ilmunya, padahal Nabi itu dikawal oleh nubuwah. Ini bedanya Nabi sama enggak. Jadi Nabi di Quran itu biasa ada kata makun tatadri mal kitabu walal iman. Terjemahnya kan kamu tidak tahu. Kanjeng Nabi biasa didhawuhi Allah maupun tata terimal kita buat iman, kamu itu tidak tahu apa itu kitab, tapi itu sifat madh. Sifat apa? Madh itu memuji. Kenapa itu jadi pujian? Karena Nabi kalau sudah tahu urusan sesuatu nanti jadi ilmu tandingan menandingi wahyu. Nah mungkin netizen nyuwun saya bukannya ngeritik, bukannya apa, mungkin nggak paham tradisi ulama itu. Jadi kalau ulama bilang Nabi itu tidak tahu, itu bukan sifat dam tapi sifat madh memuji. Di Quran banyak kalimat makun tatadri mal kitab walal iman. Makanya Nabi ketika disuruh baca Iqra ya Muhammad, jawabnya gimana? Saya tidak bisa baca. Tapi bukan sifat buruk, justru bagus. Kalau Nabi bisa baca, ilmunya nanti dikira beliau belajar dari buku-buku, dan itu dia jadi Nabi. Wah itu memang bacanya banyak. Clear ya ini ya, supaya nggak salah paham. Jadi dikatakan tidak tahu kalau Nabi itu bagus, madh. Nggak bisa baca juga madh, sifat pujian. Kalau kamu nggak bisa baca buruk sekali. Itu jelas ya kan, tahu semua kan. Ketika Nabi disuruh baca bilang apa? Saya tidak bisa baca, tapi itu bagus karena semuanya biar karena wah ya. Soal gaya peci saya ini Islam khas ya, khas ini. Nah yang ini yang penting, yang pertanyaan sampai terakhir balighu anni walau ayat. Memang ini semenjak dunia medsos memang dengan tanda kutip agak kecelakaan, mengutip kutipan tokoh atau apa aja sepotong-potong itu bahaya. Bahayanya begini, itu bukan hanya karena yang ngendikan tokoh, meskipun Quran kalau wakafnya salah itu ya bahaya. Coba misalnya begini, ada orang wakaf di depan orang yang paham bahasa Arab, inna allaha la yastahi, terus wakaf ya Pak, terjemahnya gimana? Allah tidak punya rasa malu. Sehingga di ilmu Quran itu diaturkan ada wakaf yang haram, yaitu wakaf yang rusak makna. Harus diteruskan inna allaha la yastahi ayyadriba matalam ma ba'u, bahwa Allah tidak malu bikin perumpamaan sekecil apapun makhluk. Misalnya buat perumpamaan dengan coba kalau bacanya satu ayat terpotong inna allaha la yastahi, Allah tidak. Nah, bayangkan didengar orang yang paham bahasa Arab. Jadi problem kita adalah kadang untuk ya gitu.
Jadi apa ya tadi belum mendengarin kompletnya ngaji. Jadi kalau ada ulama bilang Nabi tidak tahu itu sebenarnya madu itu ngelem karena memang begitu. Makanya Allah bilang apa? Makun tadri mal kita bualal iman. Muhammad kamu tidak tahu apa yang maknanya kitab, maknanya iman. Tapi nggak tahu ini untuk Nabi kelebihan karena kalau Nabi tahu dulu berarti ilmunya sebagian diserap dari Taurat dan Injil dari yang macam-macam. Makanya dulu orang kafir kalau ngeritik Nabi kan walaqad na'lamu annahu yaquluna innama yu'allimuhu basar. Muhammad pinter macam pernah belajar. Terus Allah menjawab Muhammad enggak pernah belajar, bahkan baca saja tidak. Jadi kalau Nabi dikatakan tidak bisa baca, enggak tahu itu madhab. Saya ulang lagi untuk Nabi itu madhab. Sehingga semua yang dilakukan Nabi in huwa illa wahyu yuha, semua hanya berdasar wahyu. Ini bedanya Nabi dengan selain Nabi. Makanya Nabi itu nggak pernah baca, nggak boleh memang. Karena tadi pasti ini jadi ilmu tandingan. Itu bahaya kalau untuk Nabi, supaya semuanya orisinil dari Allah. Nabi itu sama Allah dikosongkan, semuanya kosong. Terus semuanya dari ilmu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jelasnya. Jadi baliwani walau ayat itu saya mohon maksudnya itu ayat itu bukan ayat satu Quran potongan, enggak. Ayat yang muhkamah, yang utuh. Tapi kalau satu potongan ya nggak boleh. Tadi misalnya dipotong apa inna woha lahir tadi kan kayak. Makanya di bab ilmu tajwid kan diterangkan wa ba'da tajwidi kalil hurufi la budda min ma'rifatil wuqufi. Setelah kamu tahu tajwid ikhfa idza idgham, kamu harus mengenal ilmu waqaf. Karena sekali salah waqaf itu fa. Ya gitu Mas Leman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.